hari Minggu. Selamat pagi. Apa kabarnya hari ini? Baik, sungguh baik, luar biasa. Yes. Ya, walaupun hari ini kita tidak bisa beribadah sekolah minggu bersama teman-teman kita, tempat ibadah kita, tapi itu tidak boleh menjadi penghalang untuk kita tetap bersukacita, memuji dan memuliakan Tuhan. Sebelum kita memulai ibadah kita, siapkan Alkitabnya. Sudah? Duduk yang rapi. Ya, kita berdiri, kita menyanyi dari terbit matahari. Berdiri, ibadah kita mulai. Pertolongan kita adalah dalam nama Tuhan yang menciptakan langit dan bumi. Amin. Salam sejahtera dari Tuhan kita Yesus Kristus. Salam sejahtera. Amin. Silahkan duduk. Sekarang kita sedang dilanda kekhawatiran karena wabah virus corona. Nah, virus corona itu bukan hanya menimpa Makassar saja, namun seluruh dunia. Nah, saat ini kita mau datang ke hadirat Tuhan, kita mau berdoa, kita mau minta ampun sama Tuhan Yesus. Nah, kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, kami datang ke hadirat-Mu, memohon ampun setiap dosa dan kesalahan kami. Ya Tuhan, sudilah Engkau mengampuni kami. Amin. Nah, kita baca sama-sama berita anugerah dari Efesus 2 ayat 8 sampai 9. Efesus 2 ayat 8 sampai 9. Sudah dapat? Kita baca sama-sama. Sebab karena kasih karunia kamu diselamatkan oleh iman. Itu bukan hasil usahamu, tetapi pemberian Allah. Itu bukan hasil pekerjaanmu. Jangan ada orang yang memegahkan diri. Amin. Nah, karena dosa kita sudah dihapuskan oleh Tuhan, dengan bersukacita, mari kita menyanyi dihapuskan dosaku. Aku
saat ini kita akan mendengarkan cerita Alkitab yang akan dibawakan oleh Bapak Guru Marno. Namun sebelum itu kita menyanyi firman Tuhan ku dengar. Kita akan mendengar cerita Alkitab yang akan dibawakan oleh Bapak Guru Marno. Baik, mari adik-adik yang terkasih, kita persiapkan hati kita untuk belajar firman Tuhan. Untuk itu, mari kita satu di dalam doa, kita berdoa. Kami bersyukur kepadamu ya Tuhan, untuk hari yang cerah, yang indah yang Tuhan berikan bagi kami. Di hari ini, kami datang beribadah kepada Tuhan. Terima kasih Tuhan untuk kekuatan dan kesehatan sehingga kami dimampukan untuk beribadah bersama. Tuhan Yesus, kami akan mendengarkan cerita Alkitab. Tolong kami agar kami mendengarkan dengan baik dan dimampukan untuk melakukan firman Tuhan ini. Terima kasih Tuhan. Berfirmanlah, kami siap mendengar. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Baik adik-adik yang terkasih, sebelum kakak bercerita, kakak mau bertanya dulu satu hal. Jika ada temanmu yang bersalah, atau ada teman kita yang bersalah, dan dia harus dihukum, lalu kita diminta untuk menggantikan teman kita ini yang akan dihukum. Apakah adik-adik mau untuk menggantikannya? Kakak pikir rata-rata tidak mau ya menggantikan teman kita yang akan dihukum. Kan bukan saya yang salah, kenapa saya yang harus menggantikannya untuk dihukum? Baik adik-adik, kita akan belajar dari satu tokoh yang luar biasa. Dia mau berkorban, bahkan mengorbankan nyawanya untuk menyelamatkan banyak orang. Waktu itu setelah Yesus diadili di hadapan Pilatus dan juga di hadapan banyak orang, Yesus akhirnya dijatuhi hukuman mati. Dia harus disalibkan. Karena itu Pilatus menyerahkan Yesus kepada pasukan-pasukan Romawi untuk dibawa, disalibkan, dihukum mati. Lalu pasukan Romawi membawa Yesus, yang memikul salibnya untuk berjalan menuju ke tempat di mana Yesus akan disalibkan. Di tengah perjalanan ketika Yesus memikul salibnya, pasukan Romawi memaksa seorang yang bernama Simeon orang Kirene. Orang ini dipaksa, "Hei kamu, ayo pikul salib Yesus." Dia lalu menggantikan Yesus memikul salibnya menuju ke tempat di mana Yesus akan disalibkan. Tibalah mereka di sebuah tempat yang bernama Golgota, artinya tempat tengkorak. Di situ Yesus akan disalibkan. Yesus lalu dipaku di kayu salib, kemudian tubuhnya digantung di atas kayu salib. Adik-adik terkasih, sedih sekali melihat Tuhan Yesus harus disalib. Dia harus mengorbankan nyawanya untuk menebus dosa manusia. Lalu pada waktu itu pasukan-pasukan Romawi kemudian mengolok-olok, mengejek Tuhan Yesus. Mereka mengambil anggur, kemudian mencampurkannya dengan mur dan memberikan kepada Yesus. Tetapi Yesus tidak mau meminumnya. Tidak sampai di situ. Para pasukan Romawi juga mengambil jubah Yesus, lalu membuang umbi atas jubah Yesus. Pakaian Yesus juga diambil, lalu mereka bagi-bagi. Adik-adik, sungguh jahat apa yang dilakukan oleh orang-orang Romawi tadi. Lalu Yesus berkata, "Ya Bapa, ampunilah mereka, sebab mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat." Adik-adik,
Sekalipun orang-orang Romawi, pasukan-pasukan Romawi tadi sudah berbuat jahat kepada Tuhan Yesus, ternyata Tuhan Yesus tidak dendam sama mereka. Tuhan Yesus tidak benci sama mereka. Sebaliknya, Tuhan Yesus memohon kepada Bapa agar dosa-dosa mereka diampuni. Inilah kasih yang luar biasa yang tidak dimiliki oleh manusia selain Yesus. Yesus sangat mengasihi kita. Bahkan ketika orang berbuat jahat kepadanya, dia tetap mengasihi mereka. Adik-adik sekalian, setelah itu ketika Yesus disalib, waktu itu ada ibu dan juga murid Yesus yang melihat Yesus ketika Yesus disalib. Mereka sangat sedih. Yesus melihat mereka. Lalu Yesus berkata, "Ibu, ini anakmu." Dia juga berkata kepada muridnya, "Ini ibumu." Adik-adik terkasih, lalu waktu itu banyak orang yang lalu-lalang yang melintas ketika Yesus disalib. Mereka juga mengolok-olok Yesus, menghujat Yesus yang sudah disalibkan. Waktu Yesus disalib, adik-adik, ternyata ada juga dua orang yang disalib. Mereka ini adalah penjahat-penjahat. Yang satu disalibkan di sebelah kiri Yesus, dan yang satu disalibkan di sebelah kanan Yesus. Penjahat yang satu kemudian menghujat Yesus. Dia mengejek Yesus. Tetapi penjahat yang satu, dia memohon belas kasihan Yesus karena dia percaya sama Yesus. Lalu Yesus mengatakan kepadanya, "Aku berkata kepadamu, hari ini engkau akan bersama-sama dengan aku di Firdaus." Adik-adik yang terkasih, luar biasa. Ketika Yesus disalib, waktu itu orang-orang Farisi, imam-imam besar juga mengolok-olok Yesus. Mereka menghujat Yesus. Mereka mengatakan, orang lain dia selamatkan, tetapi dirinya sendiri dia tidak selamatkan. Adik-adik, luar biasa. Orang-orang yang hadir waktu Yesus disalibkan waktu itu betul-betul mengolok-olok dan menghujat Yesus. Waktu itu menunjukkan jam 12. Terjadi kegelapan di daerah itu sampai jam 3. Adik-adik, waktu itu Yesus lalu berkata, dia berteriak, "Eloi, Eloi, lama sabachthani," yang artinya, "Allahku, Allahku, mengapa engkau meninggalkan aku?" Yesus betul-betul mengalami penderitaan. Dia mengalami keterpisahan dengan Allahnya karena dosa dunia, dosa manusia ditimpahkan kepadanya. Adik-adik sekalian, setelah itu dia berkata, "Aku haus." Yesus haus. Lalu orang-orang Romawi memberikan kepadanya, dia mengambil bunga karang, kemudian mencelupkannya ke dalam anggur yang bercampur asam, lalu memberikannya kepada Yesus untuk diminum. Adik-adik, Yesus lalu meminumnya. Setelah itu dia berkata, "Sudah selesai." Yesus menyelesaikan tugasnya, misinya datang ke dunia, menyelamatkan manusia. Lalu Yesus berkata, "Ya Bapa, ke dalam tanganmu kuserahkan nyawaku." Lalu ia mati. Yesus menyerahkan nyawanya, ia mati untuk menebus dosa manusia. Adik-adik, mengapa Yesus harus disalibkan? Mengapa dia harus mati? Karena Yesus sangat mengasihi saya dan juga adik-adik, sehingga dia datang untuk menyelamatkan kita dari dosa-dosa kita. Adik-adik, Yesus sangat mengasihi kita. Dan inilah cara satu-satunya dia menyelamatkan manusia yang berdosa, yaitu dengan mengorbankan nyawa. Kita bersyukur bahwa kita adalah orang-orang yang sudah ditebus. Kita sudah diselamatkan oleh pengorbanan Yesus Kristus. Karena itu mari kita menghargai pengorbanan Yesus ini. Mari kita hidup sebagai anak-anak Allah yang sudah diselamatkan. Kita bersyukur dan kita mengerjakan tugas tanggung jawab kita sebagai anak-anak Tuhan. Adik-adik yang terkasih, setelah itu pasukan Romawi melihat, bahkan seorang kepala pasukan melihat peristiwa yang terjadi waktu itu. Bait Allah terbelah menjadi dua. Kegelapan menyelimuti daerah waktu itu. Melihat semua fenomena yang terjadi ketika Yesus mati, seorang kepala pasukan mengatakan, "Benar, dia ini adalah anak Allah." Adik-adik yang terkasih, lalu pasukan-pasukan Romawi mematahkan kaki Yesus, kemudian dia mengambil tombak dan menikam lambung Yesus. Setelah itu Yesus
akhirnya mati, dan dia sudah menyelesaikan tugasnya untuk menebus dosa-dosa kita. Kita bersyukur untuk itu. Yesus sangat menyayangi kita. Mari adik-adik, bersyukurlah kepada Tuhan, karena Yesus adalah keselamatan satu-satunya bagi saya dan juga bagi adik-adik. Terpujilah Tuhan atas firman-Nya hari ini. Amin. Mari kita membuka Alkitab kita. Pembacaan kita hari ini terambil dari Injil Markus pasal 15 ayat 20b sampai ayat 41. Kakak akan membacakan, mari adik-adik memperhatikan dengan baik. Yesus disalibkan. Kemudian Yesus dibawa keluar untuk disalibkan. Pada waktu itu lewat seorang yang bernama Simon, orang Kirene, ayah Alexander dan Rufus, yang baru datang dari luar kota, dan orang itu mereka paksa untuk memikul salib Yesus. Mereka membawa Yesus ke tempat yang bernama Golgota, yang berarti tempat tengkorak. Lalu mereka memberi anggur bercampur mur kepadanya, tetapi ia menolaknya. Kemudian mereka menyalibkan dia. Lalu mereka membagi pakaiannya dengan membuang undi atasnya untuk menentukan bagian masing-masing. Hari jam 9 ketika ia disalibkan, dan alasan mengapa ia dihukum disebut pada tulisan yang terpasang di situ, Raja orang Yahudi. Bersama dengan dia disalibkan dua orang penyamun, seorang di sebelah kanannya dan seorang di sebelah kirinya. Demikianlah genaplah nas Alkitab yang berbunyi, ia akan terhitung di antara orang-orang durhaka. Orang-orang yang lewat di sana menghujat dia, dan sambil menggelengkan kepala mereka berkata, "Hai engkau yang mau merobohkan bait suci dan mau membangunnya kembali dalam 3 hari, turunlah dari salib itu dan selamatkan dirimu." Demikian juga imam-imam kepala bersama-sama ahli Taurat mengolok-olokkan dia di antara mereka sendiri, dan mereka berkata, "Orang lain ia selamatkan, tetapi dirinya sendiri tidak dapat ia selamatkan. Baiklah Mesias, Raja Israel itu turun dari salib itu, supaya kita lihat dan percaya." Bahkan kedua orang yang disalibkan bersama-sama dengan dia mencela dia juga. Pada jam 12, kegelapan meliputi seluruh daerah itu dan berlangsung sampai jam 3. Dan pada jam 3 berserulah Yesus dengan suara nyaring, "Eloi, Eloi, lama sabachthani," yang berarti, "Allahku, Allahku, mengapa engkau meninggalkan aku?" Mendengar itu, beberapa orang yang berdiri di situ berkata, "Lihat, ia memanggil Elia." Maka datanglah seorang dengan bunga karang, mencelupkannya ke dalam anggur asam, lalu mencucukkannya pada sebatang bulu dan memberi Yesus minum, serta berkata, "Baiklah kita tunggu dan melihat apakah Elia datang untuk menurunkan dia." Lalu berserulah Yesus dengan suara nyaring dan menyerahkan nyawanya. Ketika itu tabir bait suci terbelah dua dari atas sampai ke bawah. Waktu kepala pasukan yang berdiri berhadapan dengan dia melihat matinya demikian, berkatalah ia, "Sungguh orang ini adalah anak Allah." Ada juga beberapa perempuan yang melihat dari jauh, di antaranya Maria Magdalena, Maria ibu Yakobus muda, dan Yoses serta Salome. Mereka semuanya telah mengikut Yesus dan melayaninya waktu ia di Galilea. Dan ada juga di situ banyak perempuan lain yang telah datang ke Yerusalem bersama-sama dengan Yesus. Amin firman Tuhan. Adik-adik, untuk pembacaan firman Tuhan hari ini, adik-adik juga boleh membacanya dalam Injil Matius, Lukas, dan juga Yohanes. Tuhan Yesus memberkati. Kita meresponi firman Tuhan yang kita sudah dengarkan. Kita sudah mendengarkan bagaimana Yesus sangat menyayangi kita. Ia rela berkorban, memberikan nyawanya untuk keselamatan kita. Kita memuji Tuhan, Yesus sayang padaku, Alkitab mengajarku. Yesus sayang padaku, Alkitab mengajarku. Walau ku kecil lemah, aku ingin miliknya. Yesus Tuhanku sayang padaku. Itu firman-Nya di dalam Alkitab. Baik, yang kedua, Yesus sayang padaku. Ia
syukur kita ke hadapan Tuhan. Nah, sebelum itu mari kita membaca nats persembahan yang terambil dari 2 Korintus 9 ayat 7. Nah, kita buka Alkitabnya sama-sama dari 2 Korintus 9 ayat 7. Sudah dapat? Ya, kita baca bersama-sama. Hendaklah masing-masing memberikan menurut kerelaan hatinya, jangan dengan sedih hati atau karena paksaan, sebab Allah mengasihi orang yang memberi dengan sukacita. Amin. Nah, tiba saatnya kita membawa persembahan kita. Persembahan kita itu bisa dititipkan kepada orang tua dan nanti dibawa ketika kita bersekolah minggu bersama-sama. Nah, sambil pun dijalankan, kita menyanyi Berilah yang Baik. Baik adik-adik, kita akan masuk dalam doa syukur dan doa syafaat. Kita akan bersyukur bersama-sama untuk kebaikan Tuhan yang boleh kita alami sampai hari ini. Kita bersyukur untuk yang sudah mengikuti ujian, dan juga kita berdoa bersama-sama untuk pemerintah kita yang saat ini sementara berusaha untuk mencegah penyebaran wabah virus corona. Mari kita satu dalam doa, kita berdoa. Kami bersyukur Tuhan kepadamu untuk waktu dan kesempatan yang indah ini kami boleh beribadah, bersekolah minggu bersama-sama. Terima kasih Tuhan untuk kesehatan dan kekuatan yang Tuhan berikan kepada kami sampai hari ini. Kami bersyukur juga Tuhan untuk keluarga kami yang begitu mengasihi kami, Papa dan Mama yang setia menjaga dan merawat kami, saudara-saudara, Om dan Tante, bahkan Opa dan Oma. Tuhan, kami bersyukur Tuhan menghadirkan mereka dalam kehidupan kami. Kami berdoa, Tuhan berkatilah keluarga kami. Tolong kami untuk menjadi anak-anak yang taat kepada orang tua kami. Bapa di sorga, kami bersyukur kepadamu untuk setiap tugas-tugas sekolah yang kami boleh kerjakan, bahkan juga yang sudah mengikuti ujian. Terima kasih Tuhan. Kami bersyukur untuk semuanya itu. Kiranya kami terus giat belajar, sehingga kami boleh mendapatkan hasil yang baik dalam pendidikan kami. Kami terus berdoa untuk guru-guru kami. Tuhan berkati, lindungi mereka dimanapun mereka berada. Kami mohon kiranya Tuhan terus memberi kesehatan dan kekuatan. Bapa di sorga, kami mau berdoa untuk teman-teman kami yang sakit. Tuhan kiranya pulihkan mereka sehingga mereka boleh sehat kembali dan boleh beraktivitas seperti biasa. Kami mau berdoa Tuhan bagi pemerintah kami, Bapak Presiden, Wakil Presiden, para menteri, dan seluruh pemerintahan dari pusat hingga ke pelosok-pelosok daerah. Tuhan berkati dalam melakukan setiap program mereka, khususnya dalam mencegah penyebaran virus corona. Terkhusus kami berdoa Tuhan untuk kota kami, Kota Makassar. Tuhan lindungi dan berkati agar kami boleh menjaga diri kami dengan baik, pemerintah boleh bekerja dengan baik, sehingga kami boleh terhindar dari wabah virus corona. Tuhan, karuniakan kami kesehatan dan kekuatan, dan berilah kami kemampuan untuk boleh menjaga diri kami dengan baik. Terima kasih Tuhan Yesus atas waktu di mana kami boleh beribadah di hari ini. Ini doa kami. Kami juga bersyukur Tuhan kepadamu untuk persembahan yang sudah kami berikan.
Biarlah Tuhan berkenan atas persembahan kami. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus yang sudah mengajar kami, doa Bapa kami bersama-sama demikian. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau lah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Kita akan membaca petunjuk hidup baru yang akan menuntun hidup kita selama 1 minggu ke depan. Kita buka bersama-sama dari Lukas 23 ayat 34. Sudah dapat? Lukas 23 ayat 34. Ya, kita baca bersama-sama. Yesus berkata, "Ya Bapa, ampunilah mereka, sebab mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat." Dan mereka membuang undi untuk membagi pakaiannya. Amin. Kita menyanyi karena kasih-Nya padaku. Berkat Tuhan, kiranya Allah memberkati kita dan mengasihani kita. Kiranya Allah menyinari kita dengan wajah-Nya. Haleluya, haleluya, amin. Kita mengakhiri ibadah kita pada hari Minggu ini. Kita memuji Tuhan dengan lagu Tanda Paku. Jaga kesehatan, rajin cuci tangan, dah. Halo adik-adik, gimana sekolah minggunya hari ini? Seru ya? Oke, kakak ada beberapa informasi, jadi mohon didengarkan baik-baik. Informasi yang pertama, ya, dalam rangka mendukung program pemerintahan dalam hal mencegah virus corona yang saat ini sedang melanda di negeri kita. Jadi kakak menyampaikan kepada adik-adik, kita harus menjaga kesehatan kita dan kebersihan kita. Kita harus cuci tangan dan stay at home, di rumah aja. Oke? Jadi kalau misalnya tidak ada hal yang penting untuk pergi keluar, kita di rumah aja. Ya, agar kita tidak terkena penyakit virus corona. Oke?
informasi yang kedua, kakak akan memberikan ayat hafalan dari kelas anak kecil, kelas anak besar, dan kelas anak remaja. Ayat hafalannya untuk kelas anak kecil itu terdapat di Galatia 5 ayat 22. Ya, Galatia 5 ayat 22. Dan untuk ayat hafalan kelas anak besar terdapat di Lukas 23 ayat 34. Lukas 23 ayat 34. Oke? Dan untuk ayat hafalan kelas anak remaja terdapat di Matius 5 ayat 10. Ya, Matius 5 ayat 10. Oke, ya dicatat ya di bukunya. Ya, jadi nanti dihafal di ya orang tua masing-masing, ya mama atau ya bapaknya. Ya, jadi mohon orang tua untuk membimbing anak-anaknya dalam menghafal ayat hafalan ini. Oke, untuk informasi yang ketiga, guru-guru sekolah minggu akan memberikan ya aktivitas berupa gerakan cinta Alkitab. Ya, gerakan cinta Alkitab. Ya, di buku ini sudah terdapat ayat-ayat Alkitab yang akan dibaca nanti. Ya, mulai dari Kejadian sampai Wahyu. Banyak ya, tapi harus semangat. Jadi nanti aktivitas ini akan dibagikan minggu depan. Ya, jadi nanti bapak ibu gurunya yang akan bagi ke rumah-rumah adik-adik sekalian. Oke. Untuk informasi yang keempat, ya minggu depan kita akan memperingati Jumat Agung tanggal 10 April dan Pasca tanggal 12 April 2020. Ya, jadi mari kita mempersiapkan ya diri kita ya dalam menyambut ya hari kematian dan hari kebangkitan Tuhan Yesus Kristus. Oke, mungkin itu saja penyampaian dan informasi dari kakak. Selamat hari Minggu dan tetap jaga kesehatannya. Tuhan Yesus memberkati.